Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu kisah. Kita mau tahu apa yang dikatakan oleh Wahabi, orang-orang Wahabi terhadap kisah ini. Apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang bakal mereka katakan terhadap kisah ini. Apakah mereka akan mengingkarinya? Atau apakah mereka akan mengatakan bahwasanya ini tidak seperti itu? Maka jawablah orang Wahabi yang apabila melihat video ini, yaitu kisah apa? Yaitu kisah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kita tahu orang Wahabi mengharamkan Maulid Nabi karena Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Itu yang mereka katakan. Oke. Lihatlah tentang pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf itu tidak terjadi pada zamannya Rasulullah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali menggagasnya adalah Sayyiduna Abu Bakar. Ketika itu Sayyiduna Abu Bakar mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Kenapa beliau melakukan hal ini? Yaitu pada tahun 21 Hijriah. Ketika itu banyak dari para penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia. Banyak dari para penghafal Al-Qur'an yang mereka meninggal dunia di peperangan. Banyak sekali. Bahkan di dalam satu peperangan ada 700 penghafal Al-Quran yang meninggal dunia disebabkan peperangan. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar khawatir. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar merasa resah dengan hal ini. Orang yang menghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar menggagas sebuah ide yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengumpulkan mushaf ini dalam satu mushaf. Beliau memiliki ide tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada Sayyiduna Umar. Sayyiduna Abu Bakar lebih mulia daripada Sayyiduna Umar. Sayyiduna Abu Bakar itu adalah sahabat paling mulia. Karena kesahabatannya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kesahabatannya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Li sahibihi itu adalah siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar lebih mulia daripada Sayyiduna Umar. Tapi beliau bermusyawarah. Bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Dengan alasan tadi disebutkan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Umar lalu mengatakan, kaifa naf'al ma lam yaf'alhu Rasul. Bagaimana kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pertanyaan Sayyiduna Umar itu bukan menunjukkan bahwasanya hal ini haram. Bukan. Sayyiduna Umar tahu bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar itu menimbang hal ini. Kemudian menggagas hal ini. Tetapi Sayyiduna Umar cuma ingin mengetahui benar-benar apakah ada kemaslahatan untuk umat ketika mushaf itu dikumpulkan menjadi satu. Ketika Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Apakah benar-benar ada kemaslahatan untuk umat? Jelas Sayyiduna Umar tidak meragukan bahwasanya ini adalah gagasan dari Abu Bakar yang baik. Tidak meragukan tentang apa? Bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar adalah orang yang terpercaya karena beliau as-siddiq, terpercaya, yang membenarkan, yang terpercaya, yang thiqah. Tidak ragu tentang hal tersebut, tetapi wa arada an yatahaqqaq. Pengen benar-benar yatahaqqaq bahwasanya apakah ini benar-benar ada kemaslahatannya, banyak kemaslahatannya untuk umat. Setelah dipikir memang benar. Ini ada kemaslahatannya untuk umat. Kemudian sepakat Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Abu Bakar. Telah terjadi kesepakatan untuk mengumpulkan mushaf, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar mengatakan kepada Zaid bin Thabit. Zaid begitu juga terkejut. Bahkan beliau mengatakan, lau kallaftumuni binaqlil jibal lakana ahwan min dzalik. Kalau seandainya engkau
menyuruhku, membebankan kepadaku untuk memindahkan gunung, maka itu lebih mudah bagiku. Kenapa? Karena hal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Dan sekali lagi, beliau mengatakan itu bukan kenapa? Bukan karena menunjukkan hal ini adalah keharaman. Tetapi beliau ingin benar-benar mentakkid, yatahaqqaq, yata'akkad hal fihi maslahatun lil ummah. Karena rasa bahwasanya pengen menjaga segala sesuatu yang itu tetap terjadi kemaslahatan kepada umat. Akhirnya beliau bertanya, apakah seperti ini? Kemudian diterangkan oleh Sayyiduna Abu Bakar dan beliau insyaraha sadruhu. Beliau ridho akan tersebut karena tahu bahwasanya yang dikatakan Sayyiduna Abu Bakar itu benar. Yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar memang begitu. Akhirnya mereka sepakat dan para sahabat juga sepakat. Akhirnya mushaf pertama, mushaful imam, yang pertama ditulis dalam satu mushaf. Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Kemudian baru pada zamannya Sayyiduna Utsman. Oleh Sayyiduna Utsman, beliau memerintahkan untuk menggandakan mushaf ini menjadi 5 mushaf. Beliau mendapatkan ilham untuk menggandakan mushaf ini, artinya menyalin mushaf ini menjadi 5 mushaf. Dalam satu riwayat 5 mushaf, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 6 mushaf. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau membagikan mushaf ini ke daerah-daerah, ke negara-negara besar. Kemudian menyisakan satu mushaf yang asli di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Berarti itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga mushaf Al-Quran. Dalam rangka menjaga Al-Quran. Dalam rangka tetap menjaga Al-Quran disebabkan banyak orang yang menghafal Al-Quran meninggal dunia. Akhirnya beliau lakukan itu untuk kemaslahatan umat. Dan sampai sekarang. Ya kan? Manfaatnya sampai sekarang. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, bukan kalamullah, maka itu akan terjadi banyak perbedaan, banyak yang merubah, tetapi tidak bisa. Al-Quran terjaga. Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa, terjaga sampai sekarang. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang merubah, tidak ada yang bisa merubah. Bahkan Al-Quran menantang orang-orang atau manusia atau jin untuk mendatangkan semisal surat terpendek dari Al-Quran, maka mereka tidak bisa. Karena ijaz dalam bahasa Al-Quran. Ijaz dalam bahasa Al-Quranul Karim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Begitu. Jadi Al-Quran terjaga. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka itu apa? Menulis Al-Quran dalam mushaf. Dan itu ingat, tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah dan baru ketika Sayyiduna Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, dan sampai sekarang. Lalu, pertanyaannya, setelah mendengarkan kisah ini, orang Wahabi, apa yang kalian katakan terhadap kisah ini? Kalian mengatakan kita yang merayakan Maulid Nabi karena kita ini merasa cinta. Kita ini merasa cinta, bersyukur terhadap dilahirkannya makhluk paling mulia. Afdalu khalqillahi ajma'in. Kita merasa bersyukur. Kita merasa bangga. Kenapa? Karena nikmat Islam kita dapatkan karena kelahiran beliau. Karena beliau yang menjelaskan Islam. Beliau yang menyebarkan Islam. Lalu kita merayakannya. Kita merayakan Maulid. Kita merayakan Maulid Nabi karena ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalian mengatakan ini adalah haram. Ini adalah haram karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal kita sudah memberikan alasannya. Kalian mengatakan ini haram karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu, apa yang kalian katakan tentang pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf? Itu tidak pernah dilakukan. Apakah kalian mengira para sahabat bersepakat kepada sebuah kesesatan? Para sahabat bersepakat. Apakah kalian katakan mereka bersepakat pada kesesatan? Karena mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Dan sampai sekarang seperti itu. Dalam satu mushaf. Dan kalian melakukan itu juga. Tetapi kenapa? Kita, umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merayakan Maulid Nabi karena cinta kepada nabinya, kalian bid'ahkan, kalian sesatkan. Kenapa? Jawab pertanyaannya tentang pengumpulan mushaf Al-Quran. Bagaimana?